bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA 3 Kota Gorontalo. Kami dari kelas 10-6. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi pegadaian. Sebelum itu kami beranggota 6 orang, yaitu saya sendiri Nadia Zulfa Cayani Mursad. Saya Muhammad Zulkarnain Rajak. Saya Azriel Pongolio. Saya Kirania Arbi. Saya Lady Setiadi Marsu Sulaiman. Saya Holly Zidan Usman. Saya Lady Setiadi Marsu Sulaiman. Saya di sini akan menjelaskan apa sih pegadaian itu. Jadi kita langsung ke pengertiannya ya. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang lembaga keuangan non-bank. Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai, di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Barang jaminan ini dapat ditebus kembali setelah pinjaman dilunasi, sesuai dengan nilai pinjaman dan biaya yang telah disepakati. Sejarah pegadaian akan dijelaskan oleh kami berdua. Perkenalkan, nama saya Holly Zidan Usman dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa Cayani Mursad. Sejarah pegadaian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Cikal bakal pegadaian dimulai pada 20 Agustus 1746 saat Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC mendirikan Bank Van Lening di Batavia. Lembaga ini merupakan bank yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu setelah itu dibubarkan. Yang kedua, pembubaran dan praktik swasta pada awal abad ke-19. Setelah Bank Van Lening dibubarkan pada tahun 1811 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Raffles, masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian sendiri. Hal ini menyebabkan menjamurnya praktik pegadaian swasta, namun seringkali disertai dengan penyalahgunaan dan praktik rentenir yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, monopoli pemerintahan India awal abad ke-20. Melihat maraknya praktik pegadaian swasta yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat, pemerintah Hindia Belanda mulai berupaya mengambil ahli bisnis gadai. Setelah melalui berbagai kajian dan survei, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan State Plan nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Peraturan ini secara resmi menyatakan bahwa usaha pegadaian adalah monopoli pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik lintah darat rentenir dan menyediakan layanan pinjaman yang lebih adil dan terjangkau. Pendirian pegadaian negara pertama pada tahun 1901 sebagai tindak lanjut dari peraturan monopoli tersebut. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Sejak saat itu pegadaian terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan status hukum. Dari jawatan pegadaian dan perusahaan negara, perusahaan jawatan, perusahaan umum, hingga menjadi PT Pegadaian Persero, sehingga seperti sekarang. Namun esensi fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan pinjaman dengan sistem gadai tetap dipertahankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan terbentuknya pegadaian. Perkenalkan, nama saya Kirania Arbi. Yang pertama, mendukung program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pegadaian turut serta dalam menggerakkan perekonomian dengan
menyalurkan dana pinjaman dan memperdayakan usaha produktif. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dengan menyediakan akses pinjaman yang mudah dan cepat. Pengadaian bertujuan membantu masyarakat menengah dengan bawah yang memenuhi kebutuhan mendesak atau mengembangkan usaha kecil. Selanjutnya, mencegah praktik ijon dan retenir. Pada masa itu, banyak masyarakat yang terjerat pinjaman tidak wajar dari retenir dan dengan bunga tinggi. Pengadaian hadir sebagai alternatif yang lebih resmi dan terjangkau. Saya Nadia Zulfa Cayani Mursad. Saya di sini akan menjelaskan peran dan fungsi pegadaian untuk masyarakat. Pegadaian berperan penting dalam perekonomian karena membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan, meningkatkan kualitas aset, dan mendukung program pemerintah. Sedangkan fungsi dari pegadaian itu seperti menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang, mengelola keuangan dan aset, serta mengembangkan usaha lain yang menguntungkan. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, penyedia akses pinjaman cepat dan mudah. Ini adalah fungsi utama pegadaian. Masyarakat dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga mereka seperti perhiasan, barang elektronik, atau kendaraan bermotor. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal. Dengan menawarkan pinjaman yang transparan dan terukur, pegadaian membantu masyarakat menghindari jeratan rentenir atau pegadaian gelap yang seringkali menerapkan bunga tinggi dan merugikan. Yang ketiga itu inklusi keuangan. Pegadaian berperan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang mungkin belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM. Pegadaian menyediakan berbagai produk pinjaman yang disesuaikan untuk kebutuhan modal usaha UMKM, sehingga membantu pengembangan dan pertumbuhan sektor ini. Kami akan menjelaskan tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Perkenalkan, nama saya Azriel Pongolio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Rajak. Produk pinjaman atau gadai adalah produk inti pegadaian, di mana nasabah mendapatkan pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Poin pertama ada konvensional. Produk ini berdasarkan hukum perdata dengan sistem-sistem sewa modal atau mirip bunga. Yang pertama ada kredit cepat aman atau KCA, yang kedua ada krasida, yang ketiga ada kreasi, yang keempat ada gadai efek. Poin kedua, produk investasi emas pegadaian menyediakan berbagai produk untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Yang poin pertama, tabungan emas. Yang kedua, mulia atau cicil emas. Yang ketiga, cicil emas arisan. Yang keempat, konsinyasi emas. Selanjutnya ada layanan jasa. Selain produk pinjaman dan juga investasi, pegadaian juga menyediakan berbagai layanan jasa untuk kemudahan masyarakat. Yang pertama ada jasa taksiran. Jasa taksiran ini adalah layanan profesional untuk menaksir nilai suatu barang berharga, seperti perhiasan, emas, atau berlian. Yang kedua ada jasa titipan. Jasa titipan adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang khusus dengan sistem keamanan tinggi, cocok untuk mengamankan aset berharga saat bepergian atau tidak memiliki tempat penyimpanan yang aman. Yang ketiga ada jasa pembayaran online, melayani pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, BPJS, pembelian pulsa, tiket, dan pembayaran finansial lainnya. Yang keempat, ada jasa kirim dan terima uang. Layanan pengiriman dan penerimaan uang baik dari dalam maupun luar negeri, bekerja sama dengan berbagai penyedia jasa remitansi. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.